Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainingsih. Saya adalah konsiliator bersertifikat dari Mahkamah Agung. Di sini saya akan membantu menemukan solusi terbaik dari kedua belah pihak melalui musyawarah yang adil dan netral. Saya juga ingin menjelaskan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan seseorang konsiliator yang netral. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya harap kita semua dapat berdiskusi dengan kepala dingin dan mencari solusi terbaik. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan notulen saya. Baik, perkenalkan, nama saya Octavia Kusna Fernanda. Di sini saya sebagai notulen dari konsiliator. Saya di sini akan mencatat hasil dari konsiliasi hari ini. Kemudian para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, Ibu-ibu, di sini saya Maimunah Istiqomah. Saya dari PT 92 Abadi. Saya membawakan saya. Perkenalkan, nama saya Pinian Ayu Chandrawati. Saya di sini sebagai Kepala Bagian Produksi PT 92 Abadi. Perkenalkan, saya Sofia Nabila Yuga. Saya adalah Kepala Pemasok dari CV Putra Mandersjati. Terima kasih atas perkenalan dari masing-masing pihak. Sebelum kita masuk ke pokok permasalahan, saya ingin mengusulkan agar kita melakukan proses konsiliasi ini dalam pertemuan kedua yang akan difokuskan pada penyampaian kronologi. Saya ajukan pada hari Senin jam 2 siang sebagai pertemuan selanjutnya. Apakah para pihak ini setuju? Setuju? Kalau dari saya setuju dengan hal tersebut dan jam tersebut. Saya juga setuju. Baik, saya catat bahwa seluruh pihak telah menyetujui pertemuan kedua akan kita laksanakan pada hari Senin pukul 2 siang. Saya harap semua pihak dapat hadir tepat waktu dan membawa dokumen pendukung. Jika ada, dengan demikian pertemuan pertama ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasi dan sikap kooperatif semua pihak. Baik, saya sudah mencatat rangkuman jalannya pertemuan hari ini. Dokumen akan saya lengkapi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir kembali dalam pertemuan konsiliasi kita yang kedua. Pada pertemuan pertama, kemarin kita telah melakukan perkenalan diri dari masing-masing pihak. Dan saya juga telah menyampaikan penjelasan awal mengenai proses konsiliasi ini. Hari ini saya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kita akan lanjutkan dengan penyampaian kronologi permasalahan dari masing-masing pihak. Saya harap proses ini dapat berlangsung dengan tertib, saling menghargai dan tetap berpegang pada semangat untuk menemukan jalan tengah yang adil bagi semua para pihak. Baik, kita mulai dengan mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan terlebih dahulu. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang kronologi kejadian. Jadi begini ya Bu ya. Sebelumnya kan kami sudah memberikan surat perjanjian ya, dengan CV Mandersjati. Itu ternyata saya dikasih tahu sama kepala bagian saya, bagian produksi itu, dari CV tersebut itu mengalami keterlambatan pengiriman pemasokan. Jadi kami mengalami kerugian di situ Ibu. Nah, kita mau ini mencari jalan tengah di sini gimana biar adil, karena kan kita juga mengalami kerugian di sini. Jadi, akibat dari keterlambatan pengiriman barang dari pihak CV Manunggal Putra mengakibatkan kerugian kepada pihak kami, sehingga kami harus mengganti rugi kepada mitra-mitra kami karena keterlambatan proses produksinya. Ya, sebelumnya ini kan bagian produksi ini penting ya di dalam perusahaan kami ya. Nah, sedangkan dari CV Ibu ini mengalami
keterlambatan pengiriman sehingga kita mengalami kerugian banyak. Dari kita satu hari itu bisa 500 unit karena keterlambatan tersebut kita satu hari itu akhirnya cuma bisa memproduksi 200 unit, sehingga kita harus mengganti rugi juga, kita harus membayar kerugian itu ke mitra-mitra kami. Jadi dari kami juga ingin CV ibu ini mengganti kerugian tersebut gitu. Oke, terima kasih kepada para pihak perusahaan yang sudah menyampaikan bagaimana kronologi kejadiannya. Kemudian saya persilakan kepada pemasok untuk menanggapi pernyataan dari perusahaan. Kami memahami betul atas kerugian yang dialami oleh PT 92 Abadi. Namun kami juga mendapat alasan kenapa telah mengirim barang. Pada saat itu perusahaan kami mengalami keterlambatan di mana terjadinya banjir di daerah pabrik. Sebab itulah kami terlambat dalam proses mengirim barang ke PT 92 Abadi. Gitu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap solusi, saya ingin menanyakan apa yang diinginkan dari pihak perusahaan sampai mengadakan konsiliasi. Sebelumnya karena ini kerugiannya banyak ya Bu ya. Jadi saya di sini tuh karena itu sudah ada di surat perjanjian juga ya. Karena kalau lebih dari 3 hari, lebih dari itu CV ibu ini harus membayar penalti gitu. Nah, penaltinya itu sebesar 6% setiap 3 harinya. Jadi kita sudah terlambat selama 12 hari ya. Gitu. Jadi di sini kita mau meminta ganti rugi saja dari CV. Ya Ibu, sebelumnya tadi saya ada salah ngomong, bukan sebenarnya tuh denda penaltinya itu bukan 6%. Ternyata itu hanya 2% dan sekiranya berapa? Jadi pihak kami itu mengalami kerugian yang diakibatkan CV itu sebesar 2,5 miliar. Oke, bagaimana dari tanggapan dari pemasok atas permintaan dari perusahaan? Kalau dari kami itu 2,5 miliar terlalu besar Bu. Jadi kalau 1 miliar aja gimana? Tapi kan itu sudah ada di surat perjanjian ya Bu ya. Itu kita udah saling sama-sama sepakat kalau lebih dari 3 hari dan itu dendanya penaltinya 2%. Nah, kalau Ibu tidak bisa membayar 2,5 M, nanti kita uang dari mana juga ya Bu ya, juga bingung ini. Saya mitra-mitra saya itu juga udah pada komplain semua, saya juga bingung ini gitu loh. Makanya saya membawa permasalahan ini ke konsiliasi. Baik, saya akan mengajukan solusi untuk yang terbaik untuk kedua para pihak. Bagaimana kalau dendanya kita turunkan menjadi 2,3 M, mengingat bahwa keteledoran dari pemasok itu force majeure, di mana keadaan memaksa, bukan kesalahan pure dari pemasok, yaitu karena banjir, yang dimana keadaan itu berada di luar kendali dari pemasok. Jadi bagaimana kalau dendanya itu yang berasal dari 2,5 miliar dari permintaan perusahaan kita turunkan menjadi 2,3 miliar. Apakah para pihak setuju? Oke, sebelumnya force majeure ya Bu. Kalau 2,3 itu sebenarnya saya nggak keberatan ya Bu ya, tapi itu saya kembalikan lagi ke CV ibu ini apakah setuju dengan 2,3. Kalau saya sih ya nggak apa-apa. Dari pihak kami sebenarnya nggak keberatan ya Bu. Gimana kalau 2M aja, karena dari pihak kami pun juga harus mengganti kerugian kepada perusahaan-perusahaan lain. Gimana Bu? Oke, gimana kalau misalkan 2M saja? Para pihak perusahaan apakah setuju? Saya sebenarnya masih keberatan ya dengan 2M itu, karena emang ini udah kayak kita tuh udah produksinya banyak tapi ternyata tiba-tiba berkurang. Saya kembalikan ke bagian kepala produksi saya aja, saya juga kurang tahu tentang itu. Jadi kalau dari pihak kami itu masih merasa dirugikan kalau dendanya itu sebesar 2 miliar
Jadi kalau pihak kami itu menuntutnya masih 2,2 miliar. Oke, bagaimana kepada pihak pemasok atas tuntutan 2,2 M-nya apabila disanggupi atau meminta tenggang waktu dalam membayar itu? Oke, kalau 2,2 miliar ya Bu, perusahaan kami menyetujui tapi dikasih tenggang waktu 6 bulan. Gitu. Oke, dengan tenggang waktu yang selama 6 bulan, apakah bisa untuk diterima? Oke, bisa. Oke. Baik, sebagai notulen, saya akan membacakan hasil konsiliasi hari ini. Pihak PT 92 Apadi meminta ganti rugi sebesar 2,2 miliar. Dan pihak CV Manggala Putra menyetujui dengan syarat akan membayar dengan cara diangsur selama 6 bulan dan para pihak sudah menyetujui. Selanjutnya, konsiliator akan membuatkan akta perdamaian. Dengan adanya kesepakatan ini, saya harap hubungan kerja antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan baik. Notulis telah mencatat seluruh jalannya perundingan dan hasilnya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Jika tidak ada keberatan, maka pertemuan ini saya nyatakan selesai. Baik, jika sudah dirasa selesai permasalahannya, kita tutup konsiliasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Tiga. Putra mengakibatkan kerugian yang dialami dari pihak kami PT Manunggal Abadi sehingga kami diharuskan ngapa lu? 3, 2. Teman ini Keseluruhan jalannya rangkuman ini. Adil, karena kan kita juga mengalami kerugian di sini. Kan. Saya juga bingung ini, saya mitra-mitra saya itu juga udah pada komplain semua, saya juga bingung ini, gitu loh. Makanya saya membawa permasalahan ini ke konsiliasi agar diberikan solusinya. 3, 2, 1. Baik, saya akan mengajukan solusi. 3, 2, 1. Jadi kalau kerugiannya itu 2 miliar, jadi kita itu keberatan. Sek, 2,5. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ya, sebelumnya minta maaf. Belum menemukan Solusi. menemukan Oke, bisa. Oke. cut. Bisa loh, salaman Karena emang ini udah kayak kita tuh udah produksinya banyak tapi Putra sehingga pihak kami mengalami kerugian sehingga kami harus membayar kepada mitra-mitra kami Yang sebagai waktu dari manajer perusahaan 92 Abadi misalnya membawakan saya. perkenalkan nama saya. silakan perkenalkan diri. Terima kasih. Dan hasilnya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Ulang.